Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali, Waalaikumsalam. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senang bisa berjumpa kembali, Waalaikumsalam, di channel Pejuang Tauhid TV. Channel yang insya Allah akan terus bersama-sama dengan Anda menyuarakan yang hak dan membentengi umat dari upaya-upaya pemurtatan di luar sana, dan tentunya menjawab dan mengkonter segala tuduhan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab kepada Islam. Baik, ikan Villa, pada kesempatan kali ini kita akan kembali menyaksikan diskusi lintas agama. Bagaimana keseruan diskusinya? Langsung saja kita simak video berikut ini. Dengar dulu. Yang menjadi korban anak manusia atau hewan. Hal ini adalah tipologi. Tuhan pernah meminta darah, balasan dengan darah. Terus Allah ganti dengan apa? Allah ganti dengan apa? Inilah bukti yang digenapi di dalam Yesus. Yesus di dalam Yohanes pasal 1, firman itu adalah Allah itu bersama-sama dengan apa hubungannya? Dan firman itu adalah Allah. Apa hubungannya? Dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, Allah itu, firman itu menjadi manusia. Dan di dalam Yohanes pasal, lihat nih, di dalam Yesaya pasal 53 ayat 3 14, di sinilah mulai ada penggenapan, kesengsaraan, penganiayaan, korban, di mana darahnya tertumpah, dilakukan oleh orang jahat. Dan yang paling mengklaim lagi Yohanes 1 ayat 29-30. Lihat nih, Yohanes 1 ayat 29-30. Nabi kamu, nabi orang Israel, nabi orang Kristen berkata, Dia yang ku maksud, lihatlah anak domba Allah. Ya, ini nabi yang berkata. Jadi kalau kamu tidak mempercayai apa pernyataan dan perkataan nabi yang kamu akui sebagai nabi yang agung, kualat kamu cuma. Framing, otakmu nggak berfungsi sampai sekarang. Yang saya minta apa? Framing, domba Allah yang menghapus dosa. Framing, lagi-lagi kau katakan anak manusia itu sebagai anak hewan, anak. Ya. Bentar, Bang. Yang mana? Apa yang? Enak. Kasih Bang. Bang Daeng. Iya, halo, assalamualaikum. Bisa Adinda semua kalau bisa pakai timer aja biar lebih itu. biar enak ya kan. Dengar kalau mau framing jawab dengan jelas. Ini kan mencatat cuma biar nggak kita kayak dibilang kaling-kaling di komel ini ya kan. Bang Daeng. Iya, berapa menit ini? Maunya 2 menit. 3 menit apa lebih? Jangan main mute, kufur, jangan main mute, nggak bagus. Ini komal Kristen aneh-aneh. Dengarkan. Abraham diminta oleh Tuhan mengorbankan anak tunggalnya, bukan menguji bukan untuk korban penebus dosa, tetapi untuk menguji kesabaran. Masalah di. Dengarkan, ending daripada pengorbanan itu adalah apa? Diganti dengan hewan. Kenapa Kristen yang tadinya manusia diganti hewan, hewan diganti manusia? Ini yang saya tanya. Sedangkan Tuhannya Bani Ismail, Bani Israel, jelas dikatakan dalam kitabnya mereka, di dalam kitab Yeremia, perintahnya jelas kurban itu kurban hewan ternak. Nah, korban kalian adalah korban manusia. Pertanyaan saya, Tuhannya Abraham tidak minta korban manusia, nggak pernah minta. Kalian korbankan anak Maria itu untuk dewa siapa? Untuk Tuhan siapa? Jawab itu, Framing. Oke. Jangan oke-oke aja, tapi kau cuma berkhotbah. Diam dong. Landasan Kejadian pasal 9 ayat 5 saya sudah kasih. Kejadian 9 itu, dengarkan, Kejadian 9 itu kisah, bukan penebus dosa. Tuhan tidak pernah minta persembahan darah. Menipu kamu, nipu. Kamu menipu. Jika ada Kejadian 9 itu bukan pengorbanan, bukan hewan. Allahu Akbar.
Kau mau menipu sesamamu Darah Kristen. manusia Hmm. yang dikorbankan akan diganti dengan darah manusia. Lihat itu. Itu kisas. Pasal Itu 9, kisas. Itu lima. larangan Ada kisah, membunuh. ada kisah. Nah, Itu larangan membunuh. dengar. Allahu Di dalam Akbar. Kejadian pasal 22 sudah jelas Allah meminta anaknya Abraham untuk dikorbankan. Ada Iya. korban. Ya. Iya betul. Itu untuk korban apa? Penebus dosa atau bukan? Dengarkan dulu. Itu untuk penebus dosa atau apa? Penipu. Biar cerdas kamu. Nah, lihat. Nipu. Memang nilai-nilai dari pengorbanan adalah ketaatan. Itulah makanya Yesus dikatakan dia taat sampai mati di kayu salib. Nilai-nilai kematian Yesus di kayu salib adalah nilai-nilai ketaatan. Itulah yang kami teladani. Tetapi di balik ketaatan itu, dia mati dan dia bangkit. Darahnya tercurah dan itulah korban itu. Siapa yang minta? Siapa yang minta korban darah manusia? Yang saya tanya, siapa yang minta korban manusia? Siapa yang minta? Ya Tuhan. Di mana datanya? Di mana datanya? Kejadian pasal 22 ayat 13. Nah, apa yang jadi korban di sana? Bahwa yang dikorbankan diminta anaknya, manusia. Terus Allah gantikan dengan apa? Oke, masalah digantikan itu Tuhan yang menyediakan. Dan hal yang sama terjadi di dalam Yohanes pasal 2 ayat pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 29 ayat 30 dikatakan. Tidak ada hubungannya dengan Tuhan Abraham itu. Nabi Yohanes berkata, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, ini Nabi yang ngomong. Jangan kamu melawan Nabi, ini kualat kamu kalau melawan Nabi Yohanes. Lihatlah anak domba Allah. Siapa gitu? Yesus kau katakan anak hewan. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Korban yang perlu kamu tahu Jumat. Berarti dengarkan. Kamu mengambil kitabnya orang Yahudi. Kejadian 22. Tuhan minta Abraham. Tapi ingat, Tuhan minta Abraham bukan sebagai korban tebusan dosa. Itu uji kesabaran Abraham. Kau baca nomor 13 siapa yang diterangkan. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang bertanduk. Kamu paham tidak? Tuhan menguji kesabaran Abraham. Habis itu Tuhan menggantikan anak Abraham dengan domba sebagai korban. Catat itu. Tuhan menggantikan domba. Makanya setelahnya di dalam pengajaran Musa, setiap Tuhan minta korban, setiap Tuhan minta persembahan, selalu minta persembahan hewan. Baca Yeremia 1, Imamat 1 nomor 2, selalu minta persembahan hewan. Ternak, sapi, domba. Oke, catat itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau Tuhannya Bani Israel, para nabi minta persembahan hewan, lalu kemudian Anda menggunakan kitab Yohanes yang adalah tulisan Markus itu, bahwa Yesus itu adalah anak domba, ini penghinaan, penghujatan terhadap nabi. Kenapa manusia disebut sebagai hewan? Coba, lalu kemudian dibunuh untuk membebaskan kalian dari dosa-dosa. Pertanyaan saya kemudian adalah, kalian mempersembahkan darah manusia yang Anda sebut binatang itu dipersembahkan kepada dewa siapa? Karena ajaran nabi-nabi yang mempersembahkan manusia jadi korban itu hanya ajaran iblis. Oke? Ya, Bang. Kita masuk teman kita ya, Bang. Iya, silakan Anda jawab. Kalian persembahkan darah Yesus ke dewa siapa? Mau kamu terima atau tidak? Pertama, bahwa korban, inti dari korban adalah nyawa, ya. Nyawa ada di dalam darah. Darah adalah nyawa. Nyawa domba, nyawa manusia, darah yang sama adalah nyawa. Apa itu nyawa? Kehidupan. Ya, paham itu. Jadi ketika dalam Kejadian pasal 3 dikatakan bahwa akan dikorbankan domba, itu nyawa. Ketika di dalam Kejadian, bentar Pak, dibuka data sama Bang Moja biar Pak. Iya, tunjukkan. Nah, ini ada Mosad, bantu teman kamu ini. Kepada siapa, kepada dewa mana kalian persembahkan anak manusia Yesus yang kalian katakan anak binatang itu? Silakan. Pak Framing katakan biar Bang Moja. Saya izin. Ya Pak, saya kalau ngomong soalnya begini Pak. Ini Suma ini dia sering kejang-kejang potong-potong. Jadi Bang Suma diam dulu.
biarkan saya jelaskan dulu. Saya yang kejang ya. Jadi Ya, dari silakan. pertanyaan awal Saya tidak butuh kejelasan, Bung, saya tidak kejelasan mimbar gereja. Yang saya minta data. Kalian mempersembahkan Iya, darah manusia tadi. itu kepada siapa? Kepada dewa mana? Dewa Molok kah? Ayo, silakan. Kasih data. Silakan. Oh, Saya minta baik. data. Nggak perlu penjelasan. Saya lebih paham Bible daripada kalian. Nggak butuh penjelasan saya. Yang saya butuhkan adalah data di mana Kristen ini mempersembahkan manusia ini kepada dewa siapa. Silakan. Ya, oke. Ya, diam dulu Pak ya, biarkan saya ngomong. Jadi awal bahwa yang mengatakan korban penebusan itu harus manusia dikatakan dalam kitab pertama Taurat Kejadian 3 ayat 15. Peremukan kepala ular atau kemenangan atas dosa harus melalui keturunan Hawa. Itu adalah evangelion pertama atau Injil pertama. Jadi ketika dalam Musa ketetapan diberikan ketetapan imamat yang tadi Anda bacakan, korban hewan itu hanya gambaran. Nanti saya bawa sampai manusia ini. Ketiga, ya bentar semua, oke. Jadi pertama sudah tahu bahwa kemenangan atas dosa atau penebusan kemenangan mutlak harus dari keturunan Hawa. Data Kejadian 3 ayat 15. Nah tadi Bang Suma mengambil tipologi Abraham lalu mengatakan Tuhan menguji Abraham. Bukan itu tipologinya Pak. Kalau Tuhan menguji iman Abraham, Tuhan tidak maha tahu. Di situ Tuhan sudah tahu iman Abraham. Nah, makanya ketika dia menyuruh Abraham mempersembahkan anaknya, saat itu juga dia sudah menyiapkan korban ganti. Korban ganti itu bukan seperti yang Pak Suma maksud. Korban ganti itu dimaksudkan bahwa korban itu disediakan sendiri oleh Tuhan dan dipersembahkan untuk siapa? Untuk Tuhan itu sendiri. Buktinya di mana? Sakaria 9 ayat 11, Tuhan mengatakan bahwa dia akan mengampuni dosa manusia dengan perjanjian yang dilakukan oleh darahnya sendiri, bukan darahnya hewan. Sakaria 9 ayat 11. Makanya tadi seperti yang Pak Fleming katakan, ketika Yohanes, Nabi yang dinubuatkan, melihat Yesus, Yohanes berkata apa? Lihatlah anak domba Allah yang datang untuk menebus dosa manusia. Seperti yang dikatakan Sakaria 9 ayat 11, oleh karena darahku sendiri. Itu kata Tuhan, bukan kata siapa. Dan Kejadian 3 ayat 15 kata Tuhan sendiri, keturunan Hawa yang akan menang atas dosa, bukan keturunan domba atau keturunan lembu. Itu aja dulu dari saya. Silakan Pak Suma. Oke, saya bantah ya. Apa yang Anda kais-kais dari kitabnya orang Yahudi Zakaria 9 untuk kalian jadikan persembahan. Kamu baca itu dari data pertama satu perikop biar saudara belajar. Ya. Ini tidak ada hubungannya dengan persembahan darah manusia, nggak ada. Perjanjian Allah itu jelas dikatakan di dalam nomor 9. Aku akan melenyapkan darah dari mulutnya dan kejijikan dari antara giginya. Ini tidak ada hubungannya dengan darahku, nggak ada hubungannya. Ucapan ilahi firman Tuhan datang atas negeri Hadrak dan juga berhenti di Damsyik. Tidak ada hubungannya dengan persembahan yang kalian lakukan dengan darah manusia. Nggak ada hubungannya. Kemudian Anda lari lagi ke dalam Kejadian 3 nomor 15. Bung, di situ dikatakan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Tidak ada di situ aku akan minta persembahan darah manusia, nggak ada. Sekali lagi saya katakan, rontokkan Imamat 1 nomor 2 dengan data Anda. Berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, dari binatang, dari hewan, yaitu lembu, sapi, atau kambing, domba. Itu digenapi Yesus di dalam Lukas 5 nomor 14, Matius 8 nomor 4. Kalian lakukan persembahan sama persembahan Musa. Apa persembahan Musa? Hewan. Nah, Kristen muncul mempersembahkan anak manusia sebagai penebus dosa. Pertanyaan saya, Kristen ini mempersembahkan darah manusia ini kepada dewa siapa? Karena Tuhan kami, Tuhannya Yahudi dan Tuhannya umat Islam tidak pernah minta darah manusia. Oke? Pertanyaannya jelas. Oke. Anak Maria kalian persembahkan darahnya kepada setan siapa? Dewa siapa? Iblis siapa? Jawab.
Saya tahu apapun yang kita ngomongin kamu tidak akan pernah mengerti karena kamu itu udah sesat. Yesaya pasal 53, dengar. 53. Yesaya itu bukan untuk Yesus. Yesus tidak punya keturunan. Yesus tidak punya keturunan. Yesus tidak punya keturunan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung oleh kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukulnya, ditindas, bahkan ditikam, ya, oleh bilur-bilurnya darah, ya. Jadi kalau kamu minta, coba datangkan Kristen yang lebih hebat lagi. Kepada manusia. Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus. Yesaya 53. Enggak. Saya tidak ingin mendengarkan penjelasan kalian yang tidak. Enggak. Saya minta data. Mute dulu dia. Supaya dia saya ajari dulu. Ya, dengar. Iya, saya tanggapi dulu Pak. Izin saya tanggapi dulu karena semua ini memang dia berbohong. Tadi Ya, silakan. Kamu yang saya atau saya yang bohong? Silakan. Sakaria 9 ayat 11 saya baca dari ayat ke-9 Pak Suma. Bersorak-sorailah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Di ayat ke-11 Tuhan berkata dengan jelas mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan, ingat baik-baik, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Tahu apa itu lubang yang tidak berair? Udah, terus. Nah, juga. Jadi tadi Pak Suma mengatakan, kan sudah saya katakan dari awal, Kejadian 3 ayat 15, dikatakan bahwa kemenangan atas dosa itu harus melalui keturunan Hawa. Lalu Pak Suma mengatakan begini. Mana minta korban manusia mana? Di mana? Data nomor berapa? Keturunan itu manusia, keturunan itu manusia. Iya, bukan hewan kan? Bukan hewan kan? Bentar dulu. Tuhan minta hewan, Bung, bukan manusia. Sadarlah. Kalau aku mau buka data semua potong-potong, tenang dulu. Anda ngomong saya diam. Saya minta datanya, Tuhan minta manusia mana? Di mana dalilnya di Sakaria 9? Dulu. Ini kan jelas. Dengar dulu. Kan dari ayat pertama katanya ucapan ilahi. Jadi begini, tadi juga Bang Suma mengatakan, loh kenapa ambil kitab orang Yahudi? Bang Suma ingat Lukas 24 ayat 44, Yesus berkata apa ketika dia bangkit dari kematian? Yesus mengatakan dengan jelas, telah kukatakan kepadamu sebelumnya bahwa semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, dalam kitab Mazmur dan kitab para nabi harus digenapi. Apa yang digenapi Yesus? Seperti yang saya ambil ini Sakaria 9 ayat 11. Ucapan ilahi mengatakan mengenai engkau oleh karena darah perjanjianku. Ketika Yesus malam perjamuan terakhir dia mengangkat cawan dan dia jelas berkata, siram dulu pemburu radikal. Chandra 9, pemburu radikal tolong dulu disiram-siram juga koin ya. Jangan Pak Juma aja ya. Yuk, tolong. Iya. Saya lanjut dulu ya. Ya, jadi jelas bahwa disiram-siram ya, Pak pemburu radikal koin ya. Bentar Pak, jangan dipotong ya, biar ini. Jadi jelas bahwa mengenai engkau oleh karena darah perjanjianku. Lalu begini Pak, yang terakhir Anda baca ini, saya kasih ayat jelas ini ya. Anda bilang mana buat ini. Saya kasih Yesaya 45 ayat 23. Anda mungkin belum pernah baca. Jadi saya kasih satu contekan buat Anda juga nih. Bentar saya buka Alkitab dulu, Yesaya 45 ayat ke-23. Bunyinya begini Pak Suma. Demi aku sendiri aku telah bersumpah. Ingat, Tuhan sendiri telah bersumpah. Dari mulutku telah keluar kebenaran. Kebenaran apa itu? Suatu firman. Ingat, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Digenapi di mana? Filipi 2 ayat 10 dan 11. Karena oleh penebusan yang dilakukan oleh Yesus, maka semua lidah akan bertekuk lutut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, seperti yang dikatakan Yesaya 45 tadi, merujuk kepada Sakaria 9 ayat 11 bahwa darah perjanjian itu akan Tuhan lakukan dengan darah Tuhan sendiri. Untuk apa? Seperti yang Kejadian 3 ayat 15 katakan, peremukan kepala ular atau kemenangan atas dosa secara seutuhnya.
Udah. Itu dulu dari saya. Oke, dongengnya sudah. Dengarkan saya ya. Perjanjian darah Tuhan itu yang Anda harus pikirkan, perjanjian darah Tuhan itu bukan darah manusia, tapi darah hewan. Kalau saya tanya, perjanjian darah yang dimaksud dengan perjanjian darah oleh Tuhan itu perjanjian darah manusia atau darah hewan? Jawabannya Hewan. Anda hewan. Di mana tertulis itu? Anda belajar di Keluaran 24. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, bangsa Israel. Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu. Oke, darah apa? Darah manusia? Darah hewan. Berhenti kamu asumsikan kitabnya orang dengan darah manusia. Perjanjian darah yang diminta oleh Tuhan adalah darah hewan, bukan darah manusia. Hanya Dewa Molok yang minta perjanjian darah manusia. Camkan itu baik-baik. Maka Kristen yang mengaku sebagai pengikut Yesus, pertanyaan saya muncul. Kristen mempersembahkan darah anak manusia Yesus itu dipersembahkan kepada dewa siapa? Karena Tuhan kami nggak mungkin. Perjanjian Tuhan kami adalah darah hewan. Perjanjian darahnya adalah darah hewan. Nah, Tuhan mana, dewa mana yang kalian persembahkan darah manusia itu? Saya kasih literasi. 2 Raja-Raja 23, 2 Tawarik 28, Yeremia 7:31, Yeremia 32 nomor 35. Jelas sekali Tuhan kami tidak menginginkan darah manusia. Siapa yang mempersembahkan darah manusia, maka dia mempersembahkan kepada dewa Molok. Nah, sekarang Kristen muncul abad pertama disahkan di Roma sebagai agama kekaisaran. Abad ketiga mempersembahkan darah manusia itu dipersembahkan kepada dewa siapa? Jawab saya dengan data. Jangan asumsi liar mengambil data-data di kitabnya orang. Sekarang Anda jawab. Kristen yang berdiri ini resmi sebagai agama kekaisaran abad ketiga menjadikan anak Maria orang Yahudi ini sebagai persembahan darah itu dipersembahkan kepada dewa siapa? Silakan. Saya masih menunggu data. Ini sudah 4 hari. Silakan. Iya, jadi begini semua lari di imamat. Padahal imamat itu ditulis sebelum Sakaria. Kitab Nabi Sakaria itu jelas mengatakan bukan darah hewan semua, oleh karena darahku. Bagaimana agar Tuhan bisa mempunyai darah? Dia datang dengan rupa manusia yang mempunyai darah. Makanya tadi Yesus berkata apa? Inilah darah perjanjianku. Kok masih lari ke imamat? Jadi kan sudah saya katakan, ini dia punya alurnya begini. Awal ketika kejatuhan manusia itu kan di kitab Kejadian, kitab pertama sebelum imamat. Nah, itu telah dikatakan bahwa yang akan menang atas dosa itu adalah siapa? Adalah keturunan Hawa. Nah, ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, itu kan Tuhan membuat baju, lalu sematkan kepada mereka dari kulit hewan. Jadi waktu kulit hewan itu diambil kulitnya pasti itunya mati kan, hewannya mati. Makanya Adam dan Hawa mengajarkan cara penyembahan kepada Tuhan itu dengan mengorbankan hewan. Itu yang diikuti oleh Kain, itu tidak diikuti oleh Habil. Tidak diikuti oleh Kain. Makanya Kain, karena persembahannya tidak diterima seperti yang Tuhan lakukan kepada Adam dan Hawa itu, ketika mereka diusir, Kain membunuh Habel. Jadi dari situlah turun imamat yang kepada Musa itu untuk apa? Gambaran. Karena gambaran itu bukan baru Tuhan berikan ke Musa, sudah Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Buktinya Kain dan Habel. Habel mempersembahkan korban. Ada lagi yang tidak asumsi kayak gini, ada nggak? Silakan. Semua darah yang dikorbankan, daging dan tulangnya harus diberikan seperti sapi-sapi yang kami kurbankan. Lantas di mana daging dan tulang-tulang itu kalian bagikan pada saat itu? Karena darah pengorbanan tidak hanya unsurnya dari darah tersebut dari kedagingan. Sekarang kalau darah sebagai perjanjian, di mana kalian berikan tulang-tulang dan daging-daging itu sebagai pelengkap daripada persembahan? Silahkan jawab kamu. Ya, saya selesaikan minta dulu Pak Suma. Yang intinya kesimpulannya di Sakaria 9 ayat 11 tadi bukan darah hewan Pak Suma. Jelas oleh karena darahku, dan itu yang telah dibuatkan dalam Yesaya 40. Darah yang kalian persembahkan itu harus melengkapi kedagingan juga berupa tulang dan daging. Kemana kalian? Apakah kalian gantikan itu dengan roti dan anggur?
Kalian harus berikan saya pada saat Dibakar. itu di mana tulang dan Dibakar. daging-daging. Dibakar. Pak, nanti Tidak Pak bisa. Anton menanggapi Jangan bilang itu. dibakar-bakar. Harus ada dalil yang jelas. Di mana tulang dan Bentar, daging Pak. itu kalian berikan. Baca Imamat jelas itu dibakar. Saya kerucutkan dulu. Saya kerucutkan dulu. Belum selesai loh. Darah Ini saya perjanjian, belum selesai dengarkan. Darah perjanjian Tuhan itu dengan para nabi, dalam hal ini keturunan Abraham, itu darah manusia atau darah hewan? Dan hewannya hewan apa? Coba, saya mau tahu dari kalian. Hewan Yesus atau hewan domba atau apa? Coba. Saya jelaskan, saya jelaskan. Itu juga Saya nggak butuh penjelasan. Saya nggak butuh penjelasan. Kamu belum lahir, saya sudah tamat belajar Bible. Oke, saya dulu. Oke, saya tanya sama kalian. Saya tanya kepada kalian. Dengarkan. Perjanjian darah Tuhan itu darah manusia atau darah hewan? Kalau darah manusia, di mana Tuhan minta darah manusia? Kalau darah hewan, hewannya apa? Hewan Yesus atau hewan domba? Jawab. Tadi di dalam Kejadian sudah diberikan oleh saudara saya Mozart tentang keturunan. Itu Keturunan pertama. apa? Kedua, Keturunan apa? Persembahan Keturunan apa? manusia. Keturunan. Itu keturunan manusia. itu peperangan antara baik dan buruk, itu antara iblis. Antara baik dan buruk. Iya, memang nggak ada hubungannya dengan korban. Nggak ada hubungannya dengan korban. Siapa yang buruk itu siapa? Enggak, iblis. Yang buruk itu iblis. Yang dipersembahkan manusia, darah manusia kepada dia. Yang kalian lakukan. Yang kalian lakukan. Yang baik siapa? Yang baik para nabi yang mengajarkan ajaran Tuhan. Di mana ada di situ disebut nabi-nabi? Lah, anak keturunan Adam itu nanti akan diberikan nabi-nabi. Anak keturunan Hawa itu nanti akan lahir nabi-nabi sebagai juru selamat kepada manusia. Abraham, Ishak, Yakub, Salomo, semua itu adalah keturunan perempuan yang meremukkan iblis. Termasuk Yesus meremukkan iblis, tapi Yesus tidak berhasil kemudian meremukkan Romawi Yunani sehingga dia mendirikan sekte Kristen. Tidak ditujukan kepada nabi-nabi. Nggak ada di situ nabi. Lalu siapa? Nabi ini keturunan siapa? Preming, Nabi ini keturunan siapa? Maksud kamu Nabi Muhammad meremukkan semua nabi-nabi dari keturunan Hawa itulah yang meremukkan iblis. Semua. Termasuk meremukkan agamamu. Dia mengajarkan persembahan darah manusia kepada iblis. Keturunan. Nah, dengar. Ternyata Tuhanmu keturunan manusia. Belum sadar kamu. Setelah itu baru di dalam ayat Kejadian pasal 3 ayat 21. Lihat nih. Asumsi. Lihat dulu. Mentafsirkan kitab orang seenak perut. Dengar dulu. Pertama, manusia perjanjiannya keturunan. Ya. Baru kedua. Dalam Kejadian pasal 3 perjanjian apa? Perjanjian apa? Perjanjian Tuhan itu darah manusia atau darah hewan? Ayat 21. Kejadian 3 ayat 21. Baru adalah korban, di sana binatang darah. Lihat, kenapa darah? Ya, di mana? Di mana tulang dan daging itu? Kalau Bapak katakan itu darah, di mana tulang dan daging jangan itu diberikan? Karena ada tadi Imamat. Kalau kamu belum paham, tulang-tulang aja lah. Kejadian pasal sekarang gini. Reming, saya tanya dulu. Adam dan Hawa itu di dalam Kejadian 3 nomor 21 itu dengarkan. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Binatangnya ini binatang apa? Saya tanya dulu. Binatang ini binatang apa? Saya tanya dulu. Kejadian 3 nomor 21 ini dengarkan. Bung. Korban pertama kali dilakukan di Gan Eden untuk Adam dan Hawa itu korbannya apa? Binatang apa? Kulit binatang apa? Binatang manusia atau apa? Kejadian pasal 9 ayat 5. Jangan ke situ dulu. Kejadian 3 dulu. Kejadian pasal 5 ayat pasal 9 ayat 5. Tuh kan jadi salah gara-gara lu tuh cuma. Kejadian 3. Kulit pertama yang menjadi korban di Gan Eden itu untuk menutupi badan Adam dan Hawa itu binatang apa? Kejadian pasal 9 ayat 5, di sana sudah bicara tentang darah adalah nyawa. Itu kisah itu, bukan persembahan korban. Ya Allah ya Karim. Ya, jadi nyawa itu ada di dalam darah dan darah itu adalah nyawa. Artinya kehidupan. Nah, kehidupan ini dari keturunan itu sudah dikasih tahu Kejadian pasal 3 tadi. Dan di dalam Zakaria sudah dikasih tahu berbicara tentang darah dari nyawaku. Di dalam Yesaya 53 juga dikasih tahu. Yohanes pasal 1 ayat 27 sudah jelas.
Jadi itu berkaitan permintaan-permintaan mengenai manusia. Nah lalu lu apa? Emang Al-Quran lo memberikan persembahan dari apa? Coba darahnya ditumpahin. Harus ada persembahan Ya, itu berupa daging dan tulang yang dibagikan. Di dalam apa? Daging dan tulang yang dibagikan Pertanyaan itu tidak saya belum terjawab. Oh, Perjanjian iya, iya. Tuhan dengan perjanjian darah itu hewan atau manusia? Kalian belum jawab. Udah coba, udah Apa dijawab. jawabannya? Apa jawabannya? Kejadian 9, Sakaria 5. Apa jawaban kalian apa? Manusia sudah jelas. Yohanes pasal 1 ayat 27 sudah jelas. Apa itu? Zakaria 9 sudah itu? jelas. Mari kita baca, mari kita baca. 53 Mari kita sudah baca. jelas. Yohanes 1 nomor 27 Kejadian kita baca. pasal Saya 9 bantu, saya ayat bantu. 5 sudah jelas. Saya bantu. Kejadian pasal 3 sudah jelas. Yohanes Apalagi 1 nomor 27. kejadian pasal Dia yang datang 22 kemudian tentang daripada Isa aku, dikorbankan membuka tali sebagai kasutnya pun aku tipologi tidak sudah layak. jelas. Apa ini? Jadi Apa kamu ini? mau minta apa lagi? Mau Yohanes minta 1 apa nomor lagi? 27 ini apa ini yang kau jual Kamu ini, mau Premi? minta apa lagi? Saya minta datanya, Mau minta Tuhan apa minta lagi? persembahan darah manusia. Mana? Di Mau mana minta tertulis? apa lagi? Mau minta apa lagi? Ayat-ayatnya sebagai gambaran manusia sudah jelas. Sampai Di mana? Di mana ayatnya? Anak domba Allah. Di mana ayatnya, Premi? Yesus anak domba Allah. Yohanes pasal 1 ayat 27. Ini hujatan, ini fitnahan. Anak manusia kau sebut anak binatang. Itu ajaran siapa? Kau bilang hujatan. Nabi yang ngomong. Kau Nabi bilang siapa? hujatan. Nabi siapa? Nabi Yohanes. Yang mana? Di mana tertulis itu? Di mana tertulis? Jadi Yohanes, baca tuh Yohanes. Yohanes berapa? Yohanes pasal 1 Pasal 1 nomor berapa? nomor 29. 29 tadi bilangnya 27. Dengarkan. Saya bacakan kepadamu. Ya. Pada keesokan harinya Yohanes, ini bukan tulisan Yohanes ya. Yohanes melihat Yesus datang kepada dia. Lihatlah anak domba Allah. Ini sejak kapan Yesus berubah menjadi anak domba? Sejak kapan? Bukankah dia anak manusia? Sejak Yohanes berkata. Sejak Yohanes berkata. Ya itu dari tamu dengan Yohanes. Yang saya tanya, sejak kapan Maria melahirkan binatang? Sejak kapan? Al-Quran itu nggak punya. Sejak kapan Maria melahirkan anak domba? Sejak kapan? Naik haji ke Mekah. Bagaimana itu pemotongan naik haji ke Mekah? Sejak Ke Mekah kapan? dulu baru potong korban naik haji. Bagaimana itu? Mulai keo. Yesus bagaimana korban darah naik haji? Korban darah naik haji. Itu tuh bagaimana itu naik haji korban darah dibagi-bagi lagi menjadi nasi padang. Bagaimana itu? Nasi bungkus. Itu bukan korban. Nasi padang, nasi bungkus. Kasihan ya. Kualitas kalian cuma seperti ini. Kasihan. Mau apapun cuma dikatakan sama kamu nggak bakal dengar nih lembut nih framing. Kasihan Kristen ini, apapun kasihan. dikatakan sama kamu cuma. Kasihan. Jadi yang masih bisa diselamatkan, silakan. Itu apa namanya ini? Yang masih bisa diselamatkan, silakan Anda bersyahadat atau menjadi ateis. Jangan mengikuti agama yang mempersembahkan manusia kepada iblis, karena Tuhan kami tidak pernah minta manusia sebagai korban. Dengarkan ya. Korbankanlah domba-domba itu ya, lalu darahnya menjadi penebus kalian. Ya, Yesus itu kapan berubah menjadi domba? Kapan? Darahnya Al-Quran ada nggak darah penebus dosa di Al-Quran? Ada nggak darah penebus dosa? Jangan lari ke Al-Quran, jangan lari ke Al-Quran. Dengarkan, Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, walikuli ummatin ja'alna man sakaliyaz turusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat, dengarkan, setiap umat yang kami utus kepada mereka utusan Nabi, kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Korban cuma. Al-Quran menjelaskan hewan ternak.
Kitabnya agama Otakmu bodoh, orang kamu Yahudi main adalah hewan ternak. Agama Kristen adalah manusia yang dianggap ternak. Ini ajaran dari mana kalian dapat? Sebentar Bang Juma, kita lanjutkan diskusinya, tapi harus ada Iya. strategi. Ini silakan Kacau balau. Bang apa Iya, namanya? tadi, saya izin bentar, Pak. Ya, saya izin bentar Pak Sumaya, data saya tidak diberi kesempatan. Jadi begini, Pak. Pak Kasih Suma 2 selalu menit, 2 menggiring menit, opini bahwa ganti-gantian. ya, Sabar boleh. dulu Bang Moza, sabar. Ini kita mau kasih strategi gimana supaya kita dapat ilmu di grup ini lewat diskusi Bang Juma dan Pak Framing. Pak Framing saya akan naikkan lagi. Tapi ini kan ada dari tadi udah ada apa mau kita terusin di Komal ini? Bilang lagi kita kayak congor kan? Silakan Bang apa bisa jadi denger, kalau jadi nggak denger ya kita ganti. Bang apa namanya? Daeng. Ya, saya ini belum ngomong-ngomong dari tadi host sudah setengah jam. Pak Radikal kasih tema nanti ganti-gantian sama Bang Juma hanya ada menjawab. Silakan. Bang Daeng kasih. Ya, yuk koin-koin siram-siram dulu, Pak pemburu radikal koin-koin ya. Jangan Pak Juma terus, sudah kaya dia ya. Udah 2 Gantian kali dulu Pak pemburu. Ganti Laos, carikan timer Ros. Aku ndak bisa live ini HP ku. Oke, Nggak saya tahu turun. kenapa. Oke. Silakan tappingnya yang bisa timer biar dapat kita edukasi dari pertanyaan Bang Juma dan juga saudara kita Pak Framing nanti untuk menjawab. Karena ribut dari tadi nggak kita simak ya. Apa yang dipertanyakan, apa yang mau dijawabkan, bingung kita. Iya. Ya, yang bisa naik silakan. Ya, bilang saya bisa timer. Ping aja saya bisa timer, saya naikkan. Oke, saya aja yang timer. Saya ya pakai jam saya ini ya. Berapa Bisa. menit? 2 menit, 2 menit. 2 menit, 2 menit, 2 menit. Ya, saya juga 2 menit. Ya, nggak mau jadi timer aja, saya nggak mau lah. Iya kan? Mana nih nggak ada yang bisa. Masa jadi timer nggak dapat upahnya? Iya juga sih. Iya, 2 menit, 2 menit, 2 menit kan adil. Wah, kamu Iya, orang itu yang kirim Juma itu dia itu sudah kaya. Kirim dulu pemburu radikal koin. Kalau Iya, Alvarez ini rajin benar. Iya. Ini ada. Saya yang bisa timer. Ya, naik Bang. Saya undang udah. Naik Bang. Iya, 3 menit, 3 menit, 3 menit, enak. Yuk Bang, buka Bang timernya Bang. Langsung. Pak pemburu radikal ini orang Islam ya. Bukan orang oten. Pak Radikal. Silakan. Iya, dia orang ngira saya ini oten, makanya nggak ada yang mengirim koin. Aja Bang, 2 menit aja Bang. Tidak terima. Oke, sekarang ya saudara yang di bawah silakan siram dulu timer kita biar semangat ya untuk menunjukkan waktunya. 2 menit ya Bang, Iya. silakan dari ulangi pertanyaannya biar Bang Moja jawab. Dan kalau ada Pak Framing saya naikkan. Silakan Bang Juma mulai. 2 menit. Oke, jadi gini, saudara ya. Jadi gini, kami umat Islam itu diperintahkan kurban itu hewan. Di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34, walikulli ummatin ja'alna mansaqal liyazkurusmallah. Itu jelas itu. Ma razaqahum mim bahimatil an'am. Jadi binatang ternak yang kami dimintai persembahan. Dan ini menceritakan bahwa semua umat yang diutus kepada mereka Nabi selamanya dimintai persembahan darah dari ternak hewan. Begitu juga di dalam kitabnya orang Yahudi, Imamat 1 nomor 2, permintaan Tuhan itu selalu hewan kurban. Hewan yang dikurbankan, bukan manusia. Nah, dari rentetan data di dalam kitab saudara,
menjelaskan bahwa Tuhan murka kepada orang-orang yang mempersembahkan darah manusia. Dan itu hanya dilakoni oleh ajaran-ajaran pagan kuno, mempersembahkan darah manusia kepada dewa-dewa. Pertanyaan saya kepada saudara, kalian ini kan menuhankan Tuhannya Bani Israel katanya, tapi kenapa kalian persembahkan darah manusia? Sementara Tuhannya Bani Israel tidak mau, kemudian dia minta persembahan darah manusia. Imamat 20 nomor 3, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya karena ia menyerahkan anak manusia. Nah, ini yang saya tanya kepada saudara, kalau Tuhannya Bani Israel tidak mau darah manusia, lalu kalian persembahkan Yesus ini kepada siapa? Kan hanya dua. Tuhannya Bani Israel minta darah hewan, iblis minta darah manusia. Nah, sekarang kalian ini Kristen mengaku ajaran benar. Darah Yesus, tubuh Yesus, Anda persembahkan kepada dewa siapa? Jawab. Oke, biar kita jawab. Tapi saudara di bawah siram-siram dulu temernya ya. Bersemangat saudara ya. Jangan lupa temer. Kita mulai untuk menjawab. Kita Berapa memberikan Oke, saya. Berapa menit ini? Jadi saya jawab. Berapa menit? 2 menit. Kayak Bang Suma tadi aja. Kayak Bang Suma Oke. aja, kita sama aja Bang. Ya. Ya oke, saya langsung aja. Jadi jelas bahwa Kejadian 3 ayat 15 di situ mengatakan keturunan Hawa yang akan meremukkan kepala iblis menang atas dosa. Iblis akan meremukkan keturunan Hawa, akan selalu membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Nah itu makanya di 1 Korintus 15 ayat 45 itu datanya jelas dikatakan begini. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Apa itu menjadi roh yang menghidupkan? Seperti yang dikatakan Sakaria 9 ayat 11. Jadi kalau imamat itu adalah korban yang diberikan manusia kepada Tuhan, tetapi merujuk kepada darah Yesus adalah korban yang diberikan dari Tuhan sendiri untuk dipersembahkan kepada Tuhan sendiri. Itu bisa kita lihat dalam kasus Tuhan menyediakan domba untuk mengganti nyawa anaknya Abraham. Domba itu kan disediakan oleh Tuhan sendiri dan dipersembahkan untuk apa? Ya untuk Tuhan itu sendiri. Itu adalah tipologi Yesus Kristus yang merujuk pada Sakaria 9 ayat 11. Karena Sakaria 9 ayat 11 mau pasuma muter bagaimanapun tidak ada kata darah lain. Ucapan ilahi mengatakan oleh karena darah perjanjianku. Dan Yesus itu adalah darah perjanjian yang diberikan sendiri. Yesus mengatakan aku memberikan nyawaku sendiri. Dan aku mengambilnya kembali. Bukan kita mengorbankan Yesus. Tetapi Yesus memberi nyawanya sendiri sebagai korban penebusan. Seperti yang dilakukan Tuhan pada Abraham. Tuhan memberikan sendiri dari Tuhan domba itu. Makanya Yohanes 1 ayat 27 yang tadi teman saya ambil. Kita Yohanes melihat Yesus, tapi Yohanes katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Yang artinya, lihatlah dialah sosok yang Tuhan sediakan sendiri, agar darah Tuhan sendiri tercurah di dalam kedagingan itu, sehingga kedagingan itu bisa menebus dosa manusia. Seperti yang Yesaya katakan, aku sendiri yang akan menjadi juru selamat, bukan duta atau utusan, bukan korban hewan, tetapi darahku sendiri yang merujuk pada Sakaria 9 ayat 11 dan Kejadian 3:15. Silakan Pak. Oke, boleh saya tambahkan? Boleh? 2 menit? Boleh. Oke. Saya tambahkan ya. Di Alkitab di Imamat 17 ayat yang ke-11 berkata, nyawa terletak pada darah. Dan itulah yang harus kamu persembahkan. Nah, di Matius 26 ayat yang ke-28, Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang kutumpahkan bagi banyak orang untuk penebusan dosa. Ya kan? Nah, dan untuk Yohanes 1 ayat 27 tadi, yang Yohanes berkata, ini lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kenapa Yesus dikatakan anak domba Allah? Mohon maaf, Suma tadi mengframing bahwa Yesus disamakan dengan hewan ternak. Yesus dikatakan anak domba Allah karena dia merupakan tipologi dari pengorbanan di perjanjian lama. Makanya di 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai 20 berkata apa? Di situ, dosa yang disebabkan oleh leluhur-leluhurmu sudah ditebus bukan dengan barang fana, bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, anak domba Allah. Ya kan?
di sini Yesus yang disebut anak domba Allah itu merupakan tipologi dari pengorbanan pengorbanan Abraham yang mengorbankan Ishak dan diganti dengan domba. Itu yang merupakan tipologi untuk Yesus yang adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, kalau membahas soal ini, saya juga mau tanya kepada semua. Di dalam Al-Quran itu tidak ada mengatakan Ibrahim itu mengorbankan siapa. Saya pertanyakan, yang dikorbankan itu Ismail atau Ishak. Tunjukkan saya data kalau yang dikorbankan adalah Ismail, bukan Ishak. Silakan. Baik, saya mau tanggapi ya. 2 menit juga ya. Harus sama rata ya, baru adil ya. Oke, pencet dulu. Nah, udah mulai ya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa Tuhan itu tidaklah memakan darah, tidaklah memakan domba, tidaklah memakan daging. Tentunya itu bertentangan dengan sifat-sifat Allah tadi. Allah Maha menghidupkan, Allah Maha menciptakan, Allah Maha memuliakan. Kenapa tiba-tiba dia sudah mau darah? Bukan dengan itu, tapi dengan pertaubatan. Kalau dosa bisa dihapuskan oleh darah, tentunya tidak perlu kita ada pertaubatan atau ibadah. Nah, Tuhan mengharapkan kita untuk beribadah, bertaubat, mengakui kesalahan. Itu ialah pengakuan. Kalau manusia-manusia itu menganggap bahwa darah adalah sebagai penebusan. Musik siapa itu? Nah, boleh kurang waktu gua. Kalau Pak Joko ceramah langsung koin naik ya, masih ada waktu kan? Nah, jadi intinya Tuhan tidak makan darah, Tuhan tidak butuh darah. Itu bertentangan dengan sifat-sifat Tuhan. Tuhan itu menyembuhkan, Tuhan itu yang memberi darah, Tuhan itu yang menghidupkan. Tuhan tidak mau mematikan. Itu hanya untuk pendosa-pendosa. Jadi tidak perlu kita menebus semua itu dengan darah, cukup dengan pertobatan. Ya, itu saya kira. Silahkan untuk Bang Juma kembali. Ya, cukup. Baik. Yang pertama, saudara siapa tadi yang masuk ini? Ini Mossad. Ini kebohongan kitab kalian. Mohon maaf saya harus katakan itu ya. Kamu mengambil kitabnya orang Yahudi di Zakaria 9 nomor 11. Tahukah kamu bahwa di situ ada penipuan? Jelas sekali dikatakan gam'at bedam baritek. Bukan dikatakan bahwa perjanjianku, tetapi perjanjianmu. Lai merubah katamu, berubah menjadi ku. Baca original teksnya. Kamu ditipu di sana. Ayo, siapa yang bisa original teks tampilkan ke saya? Biar saya buktikan. Harusnya terjemahannya adalah dari perjanjianmu, bukan perjanjianku. Seakan-akan Tuhan yang punya darah. Bukan. Itu perjanjianmu. Baritek silati asirayik. Kemudian dikatakan mibrom. Ya, mibang en mayim. Itu jelas tuh. Jelas tuh, coba tampilkan original teksnya biar kita baca. Jelas di sana dikatakan beritek dari perjanjian, beritek dari perjanjianmu, bukan perjanjianku. Itu original teksmu sudah salah sesat di sana, salah menyesatkan lagi. Nah, kemudian ketika saya bertanya kepada saudara, mana perjanjian Tuhan yang mengatakan dia minta darah manusia? Anda tidak mampu menunjukkan itu. Lalu apa yang Anda lakukan kemudian? Yesus yang adalah manusia, supaya dianggap dia adalah hewan, Anda ganti. Inilah anak domba Allah. Sejak kapan Nabi Tuhan disebut domba? Yang ada dia itu harusnya jadi gembala, bukan domba. Dia ada guru, dia gembala. Kenapanya dia yang jadi hewan ternak? Anda yang mempersamakan Yesus sebagai hewan, bukan saya. Anda, makanya saya minta, mana datanya Tuhan minta persembahan darah manusia? Untuk saudara Baginda Nathan sebentar, habis ini saya jawab Anda. Silakan. Oke. Berarti semua belum menjawab ya. Enggak apa-apa. Saya mau waktu saya cuma 2 menit, Bung. Oke. Saya mau menanggapi terlebih dahulu
Pak Joko yang mengatakan bahwa tidak perlu ada darah, tidak perlu ada apapun untuk menghapus dosa, melainkan hanya melalui pertobatan. Di dalam surah Al-Tahrim ayat yang ke-8 berkata, pertobatan itu pertobatan nasuha, yang berarti di situ dikatakan pertobatan yang mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Nah, masih mudah-mudahan, ya kan? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 54, di situ Musa mengajarkan kepada Bani Israel yang mereka sebelumnya itu solim, yang menyembah berhala. Musa mengajarkan apa? Bertobatlah dan bunuhlah dirimu. Disuruh bunuh diri untuk bertobat. Ya kan? Apa itu yang disebut tobat? Ya kan? Nah, untuk Yesus, kenapa Yesus disebut anak domba Allah? Sudah saya katakan, itu adalah tipologi atas pengorbanan, tipologi untuk penebusan, ya kan? Karena apa? Karena orang-orang di Perjanjian Lama mengorbankan domba atau hewan untuk penebusan sementara, dan penebusan per orang, bukan seluruhnya. Melainkan Yesus datang sebagai anak domba yang darahnya digunakan untuk penebusan seluruhnya, ya kan? Makanya dia disebut anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Makanya tipologi itu juga terkait dengan di mana Yesus dilahirkan. Di Mika 5 ayat 1 dan 2, di situ menjelaskan bahwa Yesus lahir di Bethlehem Efratah, di Migdal Eder, ya kan? Di menara kawanan jaga, yaitu tempat domba-domba untuk tempat domba-domba di ternak, ya kan? Untuk mempersembahkan. Habis. Sorry. Lanjut. Ngocat. Saya diperbesar biar saya lihat framing Suma tadi yang memang dia tidak paham bahasa Ibrani. Biar saya open cam, Pak. Langsung saya buka datanya. Waktunya bentar, saya open cam dulu. Tunggu dibuka datanya baru. Oke. Suara saya jelas? Tes suara saya jelas? Tes suara saya jelas? Jelas. Oh ya, saya kalau open cam, ya saya open cam kayaknya saya sinyalnya jatuh. Jadi teman-teman cek aja di Biblika Hub. Jelas bahwa yang Suma katakan itu salah. Barit atau kata yang dia katakan perjanjianku itu dalam terjemahannya itu berarti bisa perjanjian, perjanjiannya, perjanjianmu, perjanjianku, bersekutu dan sebagainya. Tetapi penerjemah harus melihat kata selanjutnya. Di situ ada kata denganmu antara dua orang oknum di situ, Pak Suma. Anda tidak paham bahasa Ibrani, Anda ngawur aja kayak Anda. Jadi jelas bahwa karena tidak mungkin aku baca, tampilkan kita biar kita baca sama-sama. Yang kita biar kita tahu siapa yang di sini ngada-ngada, siapa yang bisa baca Ibrani, saya atau Anda. Silakan tampilkan. Tadi ada sudah tampilkan, silakan. Silakan. Oke. Nah, sekarang Anda baca tuh. Apa yang tertulis di sana? Coba Anda jujur. Bentar. Di layarku belum. Di layarku belum ada nih, Bang. Bentar. Di layarku belum ada nih. Tef dengan kaf. Silakan. Apa bacanya tuh? Beretek itu artinya apa? Beritek. Coba. Atau kalau Anda susah, coba KJP. Tampilkan KJP-nya. Jangan dilanjut dulu timernya nanti. Ya, jangan dulu jalan. Bentar. Bentar. Ini sudah ada belum? Gambarnya? Ada. Yang saya bold itu ada nggak terjemahannya? Ada. Yang mana? Perjanjianku itu. Enggak bergerak. Itu yang saya bold ini ada nggak? Enggak bergerak.
Aduh, ini nih. Mungkin Nathan bisa bantu, Nathan. Nggak bisa Bang. Ini nih, HP-nya kamu taruh diam ini nih. gimana mau Nah, saya bergerak? scroll ini. Enggak, sudah saya ini jaringan Pak, bukan HP-nya yang taruh diam Pak. Ini nih. Dengan lihat. Ini kan darah nih kan. Ini nih. Ini nih. Tidak bergerak, tidak bergerak, Ini nih. tidak bergerak. Aduh. Ya, jadi begini Pak. Nanti Ya, gimana, dicek gimana? aja kan Sakaria 9 11 ini kan. Itu artinya kan intinya begini, perjanjianku, perjanjiannya, perjanjianmu, bersekutu, seperjanjianmu itu kan artinya. Itu artinya dari kata ini. Nah, Coba kamu masalahnya Pak Suma, versi KJP coba kamu tampilkan perjanjianku atau perjanjianmu, biar belajar. Karena KJP itu lebih tua daripada terjemahan kalian. ini Hebrew. Coba. Ya, Hebrew-nya jelas. Apa yang dikatakan sana? Bentar, Pak, bentar. Beritek itu merujuk kepada oknum lain daripada yang berbicara. Saya yang berbicara kepada oknum lain. Beritek merujuk kepada engkau, bukan aku. Ayo. Gimana Begini tuh? Pak Suma, di sini kan terjemahannya jelas. Timer sudah mau dihidupkan ya, Bentar. seperti time. Iya, jadi begini. Jadi jelas bahwa katanya itu terjemahannya kan perjanjian, tetapi merujuk kepada oknum. Di sini kan diterjemahkan perjanjian. Iya, perjanjianmu. Perjanjiannya itu bisa diterjemahkan. Waktu saya nih Pak. Iya, perjanjianku juga ada Pak. Perjanjianku juga ada. Perjanjianku, jadi kan terjemahannya begini. Perjanjianku, perjanjiannya, perjanjianmu, seperjanjiannya, seperjanjianku, seperjanjianmu itu kan terjemahannya. Masalahnya untuk kalimat itu Pak, Anda harus memperhatikan untuk menerjemahkan pakai kata apa. Di situ tidak mungkin darah perjanjian antara kamu dan kamu. Nah, jadi kan bahasanya rancu. Makanya jelas terjemahan yang dipakai adalah perjanjianku, bukan perjanjianmu. Karena di sini kan oknum yang berbicara Tuhan dengan Nabi Sakaria. Kecuali tidak ada kata antara di kalimat selanjutnya. Hanya satu oknum yang bisa merujuk kepada yang Pak Suma katakan perjanjianmu. Tetapi di sini ada dua oknum. Tidak mungkin artinya menjadi darah antara kamu dengan kamu. Sejak kapan Tuhan itu berdarah? Jadi perjanjian ini yang dimaksud ini adalah perjanjianmu. Baca Keluaran 24 nomor 8. Waktu saya dulu ya, 2 menit ya, nanti Bang Juma nanti ya, 2 menit. Oke. Ya. Bentar teman-teman dulu. Bentar dulu. Tadi kan timerku diberhentikan karena disuruh menjelaskan ini. Nah, ini kan Pak Suma sudah buat framing lagi di mana ada darah Tuhan. Jadi saya tidak punya kesempatan jawab. Oh ya, nanti dijawab di waktu Anda. Silakan dilanjut nanti sportif time ya, sportif. Oke, 2 menit pencet. Saya dulu. Ya. Menanggapi tadi masalah perkataan Musa yang dikatakan, lalu bunuhlah dirimu, itu sesungguhnya lebih baik bagimu. Nah, lalu bunuhlah mereka, itu dikatakan untuk orang-orang kafir. Jadi di sini pertaubatan yang dimaksud dengan pertaubatan itu tidak bisa ditebus dengan darah, tapi dengan pertaubatan nasuha. Kalau kita berbuat sesuatu tidak melalui pertaubatan, maka semua pertaubatan kalian selama ini gagal. Karena pertaubatan yang kalian masuk selama ini harus ditebus dengan darah. Kalau gitu kalian harus menumpahkan darah kalian sendiri di atas muka bumi ini. Barulah pertaubatan kalian diterima oleh Dia, Tuhan. Tapi kalian tidak sanggup menjatuhkan darah kalian biar setetes ke atas muka bumi ini. Kalian pun tidak sanggup disalib. Kalian pun tidak sanggup berkorban. Apakah itu yang kalian imani? Kalian kan sudah berpikir ya. Semua yang kalian katakan darah sebagai perjanjian, sebagai penebusan. Lalu apa gunanya pertaubatan? Lalu apa gunanya pengampunan? Semua yang kalian lakukan selama ini bertolak belakang dengan apa yang kalian yakini. Contohnya banyak sekali. Kalian bilang darah sebagai perjanjian, darah sebagai penebusan. Tapi kalian melakukan pertaubatan, tidak melakukan penebusan dengan darah. Kalian sendiri mengakui ya, yang harusnya kalian lakukan tapi tidak kalian lakukan.
Jadi pertaubatan kalian tidak akan pernah diterima apabila kalian tidak menumpahkan darah kalian seperti dia. Kalian mulai sekarang ya, ambillah sesuatu yang bisa menumpahkan darah kalian, tumpahkan darah kalian. Lakukan penebusan dosa untuk diri kalian sendiri minimal. Kalau tidak bisa untuk orang lain, untuk diri sendiri. Ambil pisau, tusukkan sendiri. Silahkan, Bang Juma. Ya, jadi jelas ya terkait dengan kalian ngambil kitabnya orang Zakaria 9:11 itu bukan perjanjianku, tapi perjanjianmu. Akar katanya jelas di sana, beret. Lalu kemudian dikembangkan dalam kalimatnya, jelas di situ dikatakan bahwa badam beritek. Nah, itu merujuk kepada siapa? Engkau di luar aku. Oke? Berarti perjanjianmu. Makanya di dalam Keluaran 24 nomor 8 jelas sekali dikatakan, kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Pernyataan saya, ketika Musa memberikan darah perjanjian itu, darah apa yang disiramkan? Darah Tuhan atau darah hewan? Darah hewan. Jadi Anda mau lari kemanapun Anda nggak bisa. Oleh karena itulah saya katakan pertanyaan saya ini tidak akan pernah dijawab dengan baik, dengan sempurna, dengan benar oleh teman-teman Kristen. Kenapa? Karena Tuhannya Bani Israel meminta persembahan darah hewan supaya kalian menganggap itu yang kalian persembahkan di atas tiang salib itu hewan. Yesus anak manusia kalian gantikan menjadi anak domba. Ini penghinaan, ini penghujatan. Jelas-jelas yang lahir dari rahim Maria itu adalah manusia, bukan hewan. Tapi karena kalian ingin mencarikan dia tumbal, Yesus anak manusia ini kalian anggap sebagai anak hewan. Oke, sadari itu. Sadari itu. Pahami itu. Terlalu jauh kalian melangkah. Makanya hari ini, sampai detik ini, Kristen dan Yahudi itu tidak pernah bisa satu. Kenapa? Ajarannya berbeda. Satu agama samawi, satu agama ardi, satu agama ilahi, satu agama manusia. Manusia yang membuat, sehingga persembahannya pun dipersembahkan entah kemana. Tuhan yang benar minta persembahan kurban. Al-Hajj ayat 34. Hewan dan hewan. Tuhan kalian minta darah manusia, ini dewa atau apa ini? Silakan. Oke, mau Bang Musa dulu atau saya dulu nih? Ya kamu dulu nggak apa-apa. Saya dulu Pak. Ya, Jadi silakan. jelas di sini saya akan membongkar pembohongan Suma. Jelas dalam KJV juga saya buka ini. As for thee also by the blood of the covenant I have sent forth. Darah aku KJV Pak Suma. Kok Anda menipu segalanya? Anda mempertahankan iman Anda sampai ambil dari Ibrani. Ambil dari Ibraninya ke KJP. Look the blood of your covenant. Jelas apa yang dikatakan? Bentar, ini waktunya Bang Musa. Waktu saya. Lanjut Bang Waktu Musa. saya, Anda berargumen, saya tidak belum. Ya, jelas dalam KJV ini ayatnya, as for thee also by the blood of the covenant I have sent. I have sent, bukan your have. I have sent, punyaku untuk kukirimkan. Masa Anda mau ini? Anda tadi minta KJV, saya buka KJV ini. Jadi Suma, tolonglah kitab orang, jangan Anda tipu. Kan sudah saya katakan, kata itu bisa diterjemahkan perjanjianku, perjanjianmu, seperjanjiannya, dan sebagainya. Tetapi lihat kalimat yang dipakai. Kalimat di sini, kalimat yang dipakai perbincangan antara Tuhan dan Zakaria. Masa ayatnya nanti kalau ikut Anda, ayatnya jadi darah perjanjian antara kamu dan kamu. Kan rancu nanti kalimatnya. Jadi sudah sangat jelas bahwa Suma mencoba untuk mengatakan bahwa lalu bagaimana Allah punya darah. Memang Allah tidak punya darah. Untuk itulah dia datang pakai tubuh manusia agar mempunyai darah. Makanya Yesus mengatakan inilah darah perjanjianku. Berujuk pada Zakaria 9 ayat 11. Dan Tuhan datang jadi manusia kan sudah dinubuatkan. Tadi kita sudah baca banyak-banyak. Yang menang akan dosa harus dari keturunan Hawa. Sedangkan Tuhan mengatakan aku sendiri yang akan menyelamatkan. Berarti aku sendiri yang akan menyelamatkan harus dari keturunan Hawa. Agar apa? Bisa mengambil kedagingan dan darah. Agar Zakaria 9 ayat 11 bisa dia nyatakan. Jelas dalam bahasa Inggrisnya KJV. Oke, mau apa? Bahasa apa lagi? Saya bukan kitab perjanjian. Oke, saya.
Jadi begini, Suma sampai sekarang belum menjawab pertanyaan saya ya. Di mana datanya Ibrahim mengorbankan Ismail? Nah, itu belum ada jawaban sampai sekarang. Saya masih menunggu Suma. Dan untuk Pak Joko, pertobatan nasuha di Al-Tahrim ayat 8, di situ berkata apa? Pertobatan nasuha itu masih mudah-mudahan, bukan kepastian, ya kan? Kalau ada pertobatan yang bisa langsung menyelamatkan kalian, ya kan? Tidak mungkin di surah Maryam ayat 83 berkata, tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah telah berfirman, kami telah mengutus setan kepada orang kafir untuk menyesatkan mereka dan mendorong mereka ke dalam maksiat yang sungguh-sungguh. Nah, ini kenapa seperti ini? Orang yang sudah kafir, yang sudah sesat, malah ditambahkan kesesatannya. Di surah Al-Furqan ayat 68 berkata, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain dan tidak membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzinah, dan barang siapa yang melakukan hal demikian niscaya mendapatkan hukuman berat. Orang baik mendapatkan hukuman berat, yang tidak mempersekutukan Allah, yang tidak membunuh, yang tidak berzinah mendapatkan hukuman berat. Di ayat yang ke-69 juga menegaskan akan mendapatkan azab yang berat untuk mereka itu dan akan dihinakan di neraka. Waduh, parah itu. Jadi untuk apa pertobatan itu? Ya kan? Nah, untuk Suma, tolong jawab pertanyaan saya. Dan Yesus sebagai anak domba Allah, dia menyerahkan nyawanya untuk menebus manusia. Ya kan? Dia yang disebut anak domba Allah, dia menyerahkan tubuhnya. Dia menyerahkan nyawanya. Di Matius 26 ayatnya yang ke-26 berkata apa? Inilah tubuhku dan darahku, ya kan, yang kuserahkan. Oke, Udah habis. Oke, pencet saya 2 menit ya. Oke. Jadi mereka yang menggunakan pengorbanan itu menganut sistem pagan, sistem dewa-dewa, mempersembahkan darah, tubuh, tulang, daging, buah-buahan, dan lain segala macamnya. Itu adalah bentuk sesembahan. Mereka menyembah berhala. Mereka menuhankan seolah-olah Tuhan itu meminta suatu pengorbanan. Nanti mereka akan takut pada saat itu bila mereka tidak memberikan persembahan atau penebusan terhadap Tuhan, Tuhan akan marah. Tuhan akan marah, Tuhan akan murka. Jika makanannya tidak diberikan, jika keinginannya tidak diberikan, jika mereka tidak memberikan nyawa. Dulu banyak agama-agama yang memberikan tumbal-tumbal, memberikan persembahan-persembahan darah-darah. Seolah-olah dewa dan Tuhan itu menginginkan itu. Apabila bencana-bencana yang terjadi pada saat itu, era saat itu dikaitkan mereka dengan persembahan yang kurang, atau itu suatu store, upeti yang harus kita store setiap tahunnya. Tentunya di sini yang ingin saya katakan, ya, mereka pada saat itu masih menganut sistem persembahan atau yang namanya tumbal menumbal, ya kan? Nah, jadi Tuhan kalian memberi contoh itu untuk agar kalian melakukan hal itu juga yang sama. Dia mencontohkan, inilah darah penebusan. Ya kan? Tuhan telah melakukan penebusan untuk kalian, dan sekarang kalian harus melakukan penebusan itu untuk diri kalian sendiri. Maka jadikanlah diri kalian tumbal seperti domba yang disembelih. Lalu sembelihlah diri kalian sendiri di sana. Berikanlah persembahan itu kepada Tuhan. Tuhan mengharapkan kalian menjadi tumbal-tumbal, dan Tuhan mengharapkan darah-darah kalian. Berikan itu sebagai penebusan dosa kalian. Haleluya. Oke, baik, giliran saya. Jadi Bung, kaidah bahasanya itu nggak nyambung kalau dituliskan di sana perjanjianku. Badam Beritek itu melanggar kaidah bahasanya orang. Yang tepat di situ adalah perjanjianmu, bukan perjanjianku. Apa pijakannya kemudian? Keluaran 24 nomor 8 yang saya katakan kepada kalian. Musa memberikan darah siapa? Darah hewan, bukan darah Tuhan.
Anda sudah terbantahkan. Nah, kepada saudara, di mana Ismail itu yang akan dikurbankan? Ingat, Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi habli minas solihin. Wahai Tuhanku, Abraham berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku anak yang sabar, anak yang soleh. Ya, itu jelas di dalam ayat selanjutnya dikatakan, Pabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan seorang anak yang sangat sabar. Jadi Ibrahim sudah diberi anak yang sabar pada saat prosesi ingin dikurbankan. Dengarkan itu, Pabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sabar. Proses kemudian berlanjut. Ya, persembahan kemudian berlanjut di ayat As-Saffat ayat 101, 102, 103 dan seterusnya. Nah, siapa anak yang sabar ini? Diterangkan dalam Al-Quran, wa Ismaila wa Idris wa Zalkifli kullum minas sabirin. Dan sesungguhnya dan Ismail itu adalah orang-orang yang sabar. Siapa yang diberikan anak tunggal tadi? Anak yang sabar. Siapa yang tadi mau diprosesi pengorbanan? Anak yang sabar. Siapa anak yang sabar? Ismail. Lalu kapan Ishak lahir? Nanti di ayat 112. Wabasyarnahu bi Ishaqa nabiyyam minas salihin. Dan kami beri kabar gembira dengan Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Ishak saleh, kemudian Ismail sabar. Anak yang dikurbankan adalah anak yang sabar. Siapa dia? Ismail. Oke? Oke? Dan kamu harus paham, kami dengan orang Yahudi tidak pernah ribut antara Ishak dan Ismail. Kenapa? Tidak ada anak di antara keduanya yang dikurbankan. Yang dikurbankan adalah hewan. Berubah di Kristen menjadi manusia. Lanjut. Oke. Oke, Mau saya dulu apa Bang saya Ustaz? dulu ya Nathan ya. Oke, silakan Saya lanjut. dulu Bang Nathan. Nanti kamu bokong dari. Jadi begini, semua nama mata di papan tulis, telinga dengar. Jadi cuma ini jelas dia mencoba. Contoh, saya kasih contoh. Kata please dalam bahasa Inggris bisa diartikan silakan atau tolong. Nah, kata tadi kalau ikut cuma katanya jadi begini, mengenai engkau oleh karena darah perjanjianmu dengan kamu. Loh, darah perjanjianmu dengan kamu. Loh, semua. Lalu semua begini, pengorbanan akan darah itu merujuk kepada kemahaadilan Tuhan. Contoh, ketika Anda ditilang tidak bawa SIM, lalu Anda disidang, apakah perbuatan Anda bisa membayar tilangan Anda? Itu kan tidak. Tetap harus bayar uang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Itu pun yang Tuhan kami lakukan. Dia sang maha adil. Jelas bahwa upah dosa ialah maut. Mau saya membunuh 1000 orang, kau menipu hanya 1 orang, hukuman kita sama, harus dihukum mati di neraka. Untuk itu harus ada pengganti. Dan pengganti itu apa? Nyawa diganti dengan nyawa. Untuk kita hidup tidak mati harus ada nyawa yang menggantikan kita. Itulah yang imamat tetapkan untuk korban penebus salah. Jadi sangat jelas. Lalu Pak siapa nih, Pak pemburu radikal dari tadi ngomong pangan-pangan. Hello Pak, mata di cermin. Bangsa Kuaris juga muter-muter kabar loh, panggan loh. Jadi nggak usah standar ganda di sini. Jadi jelas bahwa darah penebusan itu merujuk kepada kemahaadilan Tuhan. Jika Tuhan menghukum tanpa mengampuni, itu akan menyangkali Dia yang sang maha kasih. Tapi jika Tuhan juga hanya mengampuni tanpa menghukum, mana sih sang maha adil itu? Bagaimana agar maha adil dan maha kasih ini bisa sama-sama Tuhan berikan kepada kita? Untuk itulah Dia mengutus firman-Nya menjadi manusia untuk menghukum manusia demi mengampuni manusia, bukan hewan. Itulah kemahaadilan dan kemahakasihan Tuhan kita. Silakan Pak Nathan. Oke, saya tanggapi semua tadi yang mengatakan yang dikorbankan adalah anak yang sabar. Padahal di ayat yang dia bacakan tadi, jangan pikir saya tidak tahu semua. Ayat yang kamu bacakan tadi di situ yang dikorbankan adalah anak yang saleh, yaitu siapa? Ishak, ya kan? Nah, kalau yang dikorbankan adalah Ismail yang kamu bilang adalah anak yang sabar, di mana datanya? Di ayat yang keberapa dia? Ya kan? Di situ hanya dikatakan nama Ishak, nama Ismail. Di situ hanya ada di dalam kurung. Tidak ada di dalam bahasa aslinya, Suma. Dan di awal tadi Suma juga mengatakan Allah tidak memberikan manusia sebagai penebusan. Di hadis Sahih Muslim 4969 berkata,
orang Yahudi dan Nasrani lah yang menjadi penebus kalian dari api neraka. Hadis Sahih Muslim 4971 berkata, dan ketika di hari kiamat nanti orang-orang muslimin akan datang kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan membawa dosanya yang sebesar gunung, dan akan dilimpahkan kepada orang Yahudi dan Nasrani dosa-dosa itu. Apakah itu bukan penebusan Suma? Ya kan? Dan Suma juga tadi tidak menanggapi tentang surah Al-Furqan ayat 68, surah Maryam ayat 83 yang berkata apa? Surah Maryam ayat 83. Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah telah berfirman, kami telah mengutus setan-setan kepada orang kafir dan menyesatkan mereka dan mendorong mereka ke dalam maksiat yang sungguh-sungguh. Ini orang yang sudah sesat disesatkan pula. Bagaimana ini? Ya kan? Apakah itu contoh Tuhan yang baik? Ya kan? Jadi tolong Sumat jangan cuma menanggapi Bang Mosyad, ya kan? Tanggapi pertanyaan-pertanyaan saya cuma. Dan Sumat tadi juga membahas tentang Ismail, ya kan? Di dalam surah Al-Ankabut ayatnya yang ke-27, keturunan Ibrahim, Ishak dan Yakublah yang menjadi nabi dan memegang kitab. Habis. Oke, saya ya. Dengar. Jika yang dimaksud dengan penyalipan tumpahnya darah itu sebagai darah penebusan, lantas mengapa dia harus turun lagi di hari ketiga? Sempat meminta ikan goreng. Bukankah penebusan itu harus konsekuen? Kalau kita sudah tebus, sudah. Tidak usah lagi kita ke bawah. Tidak ada pendosa lagi. Harusnya hari kedua setelah dia disalib dan darahnya ditumpahkan, tidak ada lagi manusia yang berdosa. Tapi kenapa masih banyak orang-orang yang melakukan dosa? Masih banyak perbuatan-perbuatan dosa. Sempat-sempat angkat ikan dengan para murid. Tebarkanlah jalamu. Sempat-sempat makan ikan goreng. Ya kan? Sempat-sempat dia keliling-keliling dulu. Berhari-hari. Tidak tahu kemana rimbanya. Padahal dia sudah melakukan penebusan dosa. Harusnya tidak ada lagi manusia yang berdosa. Malah ada kejadian pada saat itu. Tumpahlah darah orang-orang saat itu. Saat melakukan pembelaan, murid-murid masih lari dikejar oleh Saulus. Ya kan? Penebusan yang mana yang dia lakukan? Jika masih membunuh, tidak ada umat yang dia bela. Tidak ada segala macam. Malah dia main hura-hura. Dia di sana minta buah lah, minta ikan, main ke pantai. Nah, apa itu semua? Coba. Tidak ada dosa hari kedua. Karena hari pertama, darah itu sudah tumpah jatuh ke bumi. Ya. Hari ketiga, hidup lagi. Coba. Hari ketiga dia hidup. Dia tidak melakukan penebusan. Karena dia tidak mati. Upah daripada dosa adalah kematian. Dia tidak mati. Dia hidup lagi. Dia nongol. Ya kan? Dia omong, dia mau keangkat. Tapi dia di bawah. Makan ikan. Hidup. Tidak, itu bukan namanya tubuh kemuliaan, tapi tubuh kelaparan. Ya, tubuh kelaparan 3 hari tidak makan dikurung dalam goa. Ya, silakan Bang Juma. Oke, yang pertama ya. Ya, saya sedikit lagi ya karena di sini sudah mau sholat Jumat. Dengarkan surah As-Saffat. Fabasyarnahu bigulamin halim. Halim itu penyantun. Penyantun itu artinya sabar. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sabar. Siapa anak yang sabar ini? Yang halim ini. Siapa anak yang halim ini? Ismail. Di mana diterangkan dalam surah Al-Anbiya ayat 85. Wa Ismaila kullu minas sabirin. Dia adalah termasuk orang yang sabar. Oke? Nah, prosesi terjadi, penyaliban terjadi itu di antara ayat 101 dengan 112. Di ayat 112-nya barulah kemudian Ishak itu lahir. Wa basyarnahu bi Ishaqa. Dan perlu Anda pahami, antara Ismail dan Ishak itu tidak ada yang dipersembahkan. Nggak ada. Jadi kami dengan Yahudi nggak pernah ribut dengan itu. Oke? Anda belajar lagi supaya Anda paham. Kemudian saudara yang satu ya, dijelaskan di dalam kitabnya orang Yahudi, gam, adapun Anda bedam karena darah, beritek dari perjanjianmu, silati aku akan membebaskan asirayik tahananmu, mibro dari lubang, mayim tidak ada tanpa air atau kering.
Oke, tidak ada perjanjianku di sana. Itu terjemahanmu sendiri yang perjanjianku. Orang punya kitab mengatakan perjanjianmu. Ya, baritek, bedam, baritek, darah perjanjianmu. Oke, kalau kau mengatakan perjanjianku berarti itu menyalahi Keluaran 24 nomor 8. Ternyata di sana darah Tuhan, bukan darah hewan. Pertanyaan saya kepada kalian, kalau ada yang bisa menjawab saya, Tuhan, darah Yesus itu kalian persembahkan ke dewa siapa? Dewa Molok kah? Zeus kah? Horus kah? Karena kalau Hasem, ya apa yang tidak pernah minta darah manusia. Camkan itu. Ini terakhir dari saya ya. Ini PR buat semua Kristen di dunia. Yesus itu dipersembahkan darahnya kepada dewa siapa? Demikian. Salam NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma nggak jawab pertanyaan saya ternyata. Waalaikumsalam. Dia langsung kabur. Terima kasih. Dia nggak menjawab pertanyaan saya di surah Maryam ayat 83, surah Al-Furqan ayat 68, hadis Muslim 4969, hadis Muslim 4961. Bung, habis ini kalau mau lawan saya penebusan itu kita akan bantah. Ini tema saya 2 menit, Bung. Kamu jangan lebay. Ya, tidak ada itu Kristen bertanya Al-Quran saya tidak jawab. Oke. Ini saya mau sholat Jumat, di sini sudah salawat. Iya, sabar. Saya akan masuk lagi habis Jumat. Anda jangan lari. Di sini kamu hadir, Nathan, kamu hadir di sini untuk melarikan tema. Kepada siapa darah Yesus kau persembahkan? Paham kau? Kita bahas tentang darah Yesus. Kenapa larinya kemana-mana kau? Kenapa? Karena tidak ada di antara kalian Kristen yang mampu menjawab saya dengan tema ini. Paham? Larinya ke dengarkan. Al-Quran menjelaskan kepada kami orang Yahudi dan Nasara itu, siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah, mereka itu dijanjikan kebahagiaan di surga. Oke. Kebahagiaan seperti apa orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah, yang tidak membunuh dan tidak berzina mendapatkan hukuman berat. Al-Quran menjelaskan orang Yahudi dan Nasrani mereka masuk ke neraka, masuk ke surga siapapun yang beriman di antara mereka. Oke, nah ini PR kalian, Nathan, PR kalian. Darah Yesus kalian persembahkan kepada dewa siapa? Dewa Molok kah? Dewa Paulus kah? Silakan. Ya itu PR buat kalian Kristen se-Indonesia untuk hadapi saya. Demikian. Anda belum menjawab pertanyaan saya, Suma. Kabur. Sekarang kalau saya dikasih kesempatan, boleh nggak saya jawab? Kalau saya dikasih kesempatan. Nah, itu makanya aku bilang. Makanya Nathan ini coba kau operasi otaknya biar waras dia. Sudah jelas 2 menit. Saya tantang kamu. Tantang pakai ilmu apa? Kamu tantang saya pakai ilmu apa? Kalau kamu berani Ilmunya kiamat. Ilmunya kiamat. Kau susun pendeta-pendetamu hadapi saya. Susun dia, tumpuk pendetamu hadapi saya. Satu Suma bisa meruntuhkan kalian semua se-Indonesia Kristen. Paham? Saya sendiri yang akan hadapi. Nenek Mukiper, kau baca kitab gua aja dulu. Belajar dulu kau Eja Ikra. Nenek Mukiper, udah mulut besar percuma. Saya pamit ya, saudara-saudara, saya pamit. Yuk, saya pamit. Yuk. Selamat siang. Terlihat kualitasnya di sini. Bentar. Saya sholat Jumat dulu. Habis ini kamu hadirkan orang yang berkompeten bisa hadapi saya. Kalau kayak Nathan ini hanya cicak di dinding buat saya. Saya mau bisa Sefaria yang ini. Juma itu masih murid saya ya. Kamu orang 2 lawan saya sendiri. Saya gurunya. Ya, saya guru Juma. Begini Pak, bentar. Waktu kami ngomong ini. Jadi begini Pak. Tadi kan semua kan dia beribadah. Kan saya mau buka Sefaria ini. Yahudi sendiri yang punya kitab mengatakan darah perjanjian Yahweh Elohim. Saya mau buka Sefaria semuanya udah pergi. Jadi begini. Jadi tidak usah kalau kita diskusi baiknya diskusi dengan jujur. Itu. Ayo, ya udah apa namanya pakai timer ya. Ayo, apa? Nah, udah kita 2 diskusi, yuk gimana? Mau diskusi apa nih? Iya, perjanjian itu. Semua perjanjian-perjanjian itu adalah kebohongan. Tidak ada perjanjian yang namanya dengan darah, saudara. Tuhan tidak makan darah. Tuhan tidak makan daging ya. Tidak perlu beri nyawa. Tidak perlu lakukan dengan darah. Itu kebohongan. Ya, yang kalian tidak akan pakai, tidak pernah pakai dan tidak boleh dipakai. Kita boleh berkorban, boleh hewan saja, masuk akal karena cuma hewan. Itu pun yang halal, dagingnya kita makan, kita bagikan.
Tapi kalau saudara mau Kapan saya kita ngomong, mendasarkan iman kita dari kita tebus dengan darah, itu waktu tidak saya- boleh. Hmm, Itu suatu kesalahan pada saat itu. Ya. Pak, waktu saya ini Pak, karena begini Pak, Oh, Pak kan sorry, tidak lupa, mengerti saya kitab lupa, kami, saya lupa. Ibrani 9 ayat Iya. 20. Iya, begini Pak, Ibrani 9 ayat 2 kan Bapak ini mencoba memasukkan imam Bapak kayak Bapak di dalam keimanan kami. Makanya Bapak baca Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Oke, Ayat saya ini jawab sudah ya. ditulis ribuan tahun sebelum. Bentar Pak, ayat ini timer. Kan ada timer. Cuma 2 menit. Ya ada timer. Iya, lupa. Ya ini waktu saya. Ya sudah Bu ini waktu saya di timer berjalan. Jadi jelas bahwa memang Islam tidak paham kaidah penebusan lewat darah. Kenapa Musa disuruh mengorbankan dalam imamat itu? Baca ayatnya baik-baik, karena ada pengampunan di atas penumpahan darah itu. Tuhan memang tidak makan darah. Tuhan tidak makan roti, nasi, ikan bakar dan sebagainya. Kan sudah saya jelaskan tadi, darah itu sebagai bukti kemahaadilan Tuhan. Karena apa? Ketetapannya kekal. Telah dia katakan bahwa siapapun melakukan satu dosa saja, itu hukum mati kekal di neraka. Tuhan tidak plan terhadap hukumnya. Makanya harus ada korban penebus atau pengganti, karena dia juga tidak bisa menyangkali dirinya yang maha kasih. Jadi ini bukan masalah Tuhan butuh darah, Tuhan makan darah, tidak. Ini merujuk kepada ketetapan Tuhan yang tidak bisa dilanggar dan tidak bisa juga dia menyangkali bahwa dialah sang maha kasih itu. Nah, tadi kan saya sudah kasih ilustrasi, ketika Bapak ditilang, tidak mungkin perbuatan Bapak selama seminggu bisa membayar tilangan Bapak. Bapak harus membayar tilangan Bapak dengan undang-undang yang berlaku. Itu juga dalam kitab telah dijelaskan. Kematian yang harus membayar dosa. Upah dosa ialah maut. Itu yang Alkitab kami ajarkan. Jadi kalau Bapak berupaya memasukkan kaidah Bapak, loh memang nggak masuk Pak. Ibrani 9 ayat 22 itu Pak dicatat, dibaca dan dipahami. Itu aja dari saya Pak, silakan ditanggapi. Oke, saya tanggapi 2 menit ya. Yang dimaksud di dalam Taurat, saya mengkaji Taurat lebih dari 30 tahun. Yahudi tidak pakai penebusan dosa dengan darah. Yang dimaksud oleh penebusan dosa dengan darah ialah hukuman bagi seorang pendosa adalah mati, adalah maut. Ketika seorang itu melakukan kesalahan atau dosa besar, wajib dia diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Darah bayar darah, bunuh bayar bunuh. Itu yang benar. Yang dinamakan dengan keadilan. Bukan yang dimaksud adalah ketika seorang manusia pendosa bisa diampuni, bisa ditebus semua dosanya dengan darah. Tidak. Di dalam Taurat dijelaskan bahwa mereka yang melakukan dosa adalah maut, upah bagi mereka. Itu adalah hukuman bagi orang-orang pendosa. Orang-orang yang pantas mendapatkannya hanyalah pendosa. Jadi jika dikatakan Taurat mengajarkan penebusan darah dengan dosa, itu tidak ada. Orang-orang Yahudi tidak pernah menggunakan darah sebagai penebusan dosa. Tapi orang melakukan kejahatan dihukum mereka dengan hukuman maut. Ketika itu memang sudah pantas untuk seorang pendosa. Tidak ada jika mana dasar darah itu dikatakan sebagai penebusan dosa, sama saja kita telah menganggap darah itulah yang menjadi syarat untuk melakukan pengampunan. Tuhan tidak melakukan pengampunan, tapi Tuhan ada yang namanya pengadilan. Ya, saya mau mengatakan di sini, kesalahan multitafsir manusia menganggap bahwa darah tersebut adalah sebagai perjanjian penebusan dosa. Salah. Yang dimaksud oleh Taurat tersebut adalah penebusan